Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprilia dengan nomor OTM 21401078 dari kelas 21 MJC dengan mata kuliah metodologi penelitian manajemen sumber daya manusia. Di sini saya akan memaparkan mengenai usulan penelitian yang saya lakukan dengan judul penelitian pengaruh kompensasi dan komitmen terhadap produktivitas karyawan pada PT BPJS Kota Bandung. Slide selanjutnya berisi daftar isi yang memaparkan 8 poin utama. Yang pertama yaitu judul penelitian dan identitas, yang kedua latar belakang masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat bagian paradigma penelitian, yang kelima jenis penelitian dan desain penelitian, yang keenam operasional variabel, dan yang ketujuh populasi dan sampel, serta yang kedelapan metode analisis data. Poin yang pertama yaitu judul penelitian dan identitas. Judul penelitian yang saya angkat yaitu pengaruh kompensasi dan komitmen terhadap produktivitas karyawan BPJS Kota Bandung. Dengan identitas, nama Risti Aprilia, NPM 21401078, kelas 21 Manajemen C, dengan mata kuliah metode penelitian. Adapun latar belakang masalah yang saya jadikan 3 poin terutama, memperlihatkan tabel gaji pegawai BPJS patut diduga poin yang pertama yaitu gaji pegawai BPJS sudah diatur dalam Undang-Undang tahun 2004. Besar gaji pegawai dapat terlihat pada tabel 1 yang berisikan ada 10 kriteria dan besaran gaji yang telah ditentukan. Yang selanjutnya, ada besaran gaji pada tabel tersebut diduga belum sesuai dengan harapan pegawai sehingga komitmen kerja belum terlalu baik. Yang selanjutnya, dampaknya produktivitas kerja pegawai belum optimal. Slide selanjutnya yaitu berisikan rumusan masalah. Ada 6 rumusan masalah yang saya gunakan. Yang pertama, bagaimana pemberian kompensasi karyawan di PT BPJS Kesehatan Kota Bandung. Yang kedua, bagaimana komitmen karyawan di PT BPJS Kesehatan Kota Bandung. Yang ketiga, bagaimana produktivitas kerja karyawan di PT BPJS Kesehatan Kota Bandung. Yang keempat, adakah pengaruh bersama kompensasi dan komitmen terhadap produktivitas kerja karyawan di PT BPJS Kesehatan Kota Bandung. Yang kelima, adakah pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan di PT BPJS Kesehatan Kota Bandung. Dan yang keenam, adakah pengaruh komitmen terhadap produktivitas kerja karyawan di PT BPJS Kota Bandung. Selanjutnya, poin keempat yaitu ada bagian paradigma penelitian. Paradigma penelitian terdiri dari 2 variabel independen atau variabel bebas, yaitu kompensasi atau X1 dan komitmen X2, serta variabel dependen atau variabel terikat, yaitu produktivitas kerja atau variabel Y. Variabel X1 mencakup 2 dimensi, yaitu kompensasi finansial dan yang kedua kompensasi non-finansial. Kemudian ada variabel X2 yang mencakup 3 dimensi, yaitu komitmen afektif, yang kedua komitmen kontinuan, dan yang ketiga komitmen normatif. Serta variabel Y yang mencakup 5 dimensi, yaitu target, standar kualitas produk, ketepatan waktu, penggunaan alat, dan keakuratan penyelesaian tugas. Yang di mana variabel independen X1, X2 diduga berpengaruh atau mempengaruhi variabel Y, yaitu produktivitas kerja. Yang selanjutnya ada jenis yang poin kelima, jenis penelitian dan desain penelitian. Di sini jenis penelitian mencakup yang pertama pendekatan penelitian yang saya lakukan yaitu pendekatan kuantitatif serta metode yang digunakan yaitu deskriptif verifikatif. Adapun desain penelitian yang bersumber dari Sugiono tahun 2019 pada halaman 58, yang pertama merumuskan masalah berdasarkan gambar di bawah ini, maka penelitian yang akan dilaksanakan
mencakup 6 aktivitas. Yang pertama, merumuskan masalah yang akan diteliti mencakup masalah yang berkaitan dengan kompensasi dan komitmen pegawai BPJS Kesehatan Kota Bandung serta pengaruhnya terhadap produktivitas pegawai BPJS Kota Bandung. Yang kedua, teori yang digunakan mencakup teori yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kompensasi, teori tentang macam-macam komitmen, serta teori produktivitas kerja. Yang ketiga, hipotesis ditetapkan dalam bentuk hipotesis parsial dan hipotesis bersama, mencakup A. Terdapat pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan BPJS Kota Bandung. Yang B, kemudian poin B, terdapat pengaruh komitmen terhadap produktivitas kerja karyawan PT BPJS Kesehatan Kota Bandung. Dan poin C, terdapat pengaruh bersama kompensasi dan komitmen terhadap produktivitas kerja karyawan PT BPJS Kota Bandung. Poin keempat yaitu pengumpulan data penelitian dilakukan melalui penetapan populasi dan sampel, serta pengembangan dan pengujian instrumen penelitian. Populasi dan sampel berasal dari subjek penelitian, yaitu pegawai PT BPJS itu sendiri. Instrumen penelitian dikembangkan berdasarkan persepsi dari para pegawai PT BPJS, mencakup persepsi pegawai terhadap kompensasi yang diterima, komitmen kerja, dan produktivitas kerja. Yang kelima, analisis data direncanakan mencakup analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Analisis deskriptif digunakan untuk mengkaji dan membahas persepsi kompensasi, komitmen, serta produktivitas kerja pegawai PT BPJS Kota Bandung, sementara analisis verifikatif digunakan untuk mengetahui dan membahas pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian poin keenam, berdasarkan hasil analisis data, peneliti merencanakan penetapan kesimpulan hasil penelitian serta saran bagi peningkatan produktivitas kerja pegawai PT BPJS Kota Bandung. Yang selanjutnya, poin keenam yaitu mengenai operasional variabel. Dapat kita lihat di sini ada 3 variabel, X1, X2, dan Y. Pada variabel pertama adalah kompensasi atau X1 mencakup 2 dimensi. Yang pertama kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Dimensi kompensasi finansial itu mencakup atau terdiri dari 6 indikator. Yang pertama kompensasi finansial langsung berupa gaji, komisi, bonus. Kemudian yang kedua kompensasi finansial tidak langsung mencakup asuransi kerja dari perusahaan, pembayaran biaya sakit, serta pembiayaan cuti kerja. Kemudian yang selanjutnya ada dimensi kompensasi finansial yang terdiri dari 5 indikator. Yang pertama, penghargaan dari perusahaan, pujian dari atasan, perhatian dari perusahaan, kenyamanan lingkungan kerja, serta suasana kerja. Ukuran data yang digunakan itu persepsi kompensasi pegawai PT BPJS Kesehatan Kota Bandung dengan skala Likert, serta jenis data ordinal. Kemudian ada pun variabel kedua yaitu komitmen ataupun X2 yang terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama, komitmen afektif, kemudian komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif yang terdiri uh, yang terdiri yang terdiri dari komitmen dimensi komitmen afektif itu terdiri dari 2 indikator. Yang pertama, perasaan emosional untuk organisasi, 2 keyakinan atas nilai-nilai perusahaan. Kemudian dimensi kedua yaitu komitmen berkelanjutan terdiri dari 2 indikator, yaitu nilai ekonomis yang dirasakan serta loyalitas. Yang selanjutnya, dimensi komitmen normatif itu terdiri dari 3 indikator. Yang pertama, norma yang berlaku di perusahaan, yang kedua, moral kerja, serta etika kerja. Ukuran data yang digunakan yaitu komitmen pegawai pada PT BPJS Kota Bandung dengan skala Likert dan jenis data ordinal. Yang selanjutnya ada variabel yang ketiga atau variabel Y, yaitu produktivitas. Mencakup 1 dimensi yaitu produktivitas kerja dengan indikator target kerja, standar kualitas produk, ketepatan produk, penggunaan alat, dan keakuratan menyelesaikan tugas. Ukuran data yang digunakan yaitu persepsi produktivitas karyawan BPJS Kota Bandung dengan skala Likert dan jenis data original. Poin 7 yaitu masuk ke populasi dan sampel. Populasi yang diambil itu karyawan pada PT BPJS Kota Bandung
Yang pertama, rinciannya itu bila besar populasi sama atau kurang dari 100, maka peneliti menggunakan non-probability sampling berupa sampling jenuh. Bila besar populasi lebih dari 100, maka teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling. Kemudian poin kedua, jenis probability sampling yang digunakan adalah eh, proporsional random sampling. Dan yang ketiga, taraf kesalahan pengambilan sampel yang digunakan adalah 5%. Yang keempat, besaran sampel yang ditentukan berdasarkan rumus Slovin. Yang kelima, taraf kesalahan pengambilan sampel yang digunakan adalah 5%. Serta yang keenam, penetapan anggota sampel pada setiap strata dilakukan secara acak. Kemudian yang kedelapan yaitu metode analisis data. Di sini saya melakukan analisis deskriptif. Menurut Sugiono tahun 2019 pada halaman 147, menyatakan analisis deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Bertujuan untuk memberikan gambaran atau menjelaskan hasil pengumpulan data dari kuesioner ataupun observasi. Analisis deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan mengenai indikator-indikator dalam variabel yang ada pada penelitian. Kemudian yang kedua, menggunakan analisis verifikatif dengan poin A, yaitu pengujian instrumen penelitian yang mencakup 3 poin utama, yaitu yang pertama ada uji validitas, adalah suatu instrumen yang menyatakan telah memiliki validitas atau kesahihan atau ketepatan yang baik jika instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya dihendak diukur. Uji validitas direncanakan dilakukan melalui SPSS dengan taraf kesalahan yang digunakan adalah 5%. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas atau keterandalan instrumen diartikan dengan keajian atau konsistensi. Instrumen pengumpulan data, suatu instrumen dikatakan memiliki keterandalan sempurna, manakala hasil pengumpulan berkali-kali terhadap subjek yang sama selalu menunjukkan hasil atau skor yang sama. Tujuan dari uji reliabilitas ini adalah untuk menunjukkan konsistensi hasil pengukuran. Ujian reliabilitas direncanakan menggunakan aplikasi SPSS dalam pedoman kriteria reliabilitas. Yang ketiga ada uji asumsi klasik. Menurut Ghazali tahun 2021 pada halaman 195, uji asumsi klasik digunakan untuk mengkaji apakah data yang telah dikumpulkan peneliti memiliki kualitas baik atau tidak. Uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, uji multilinearitas, uji heterokedasitas, dan uji autokorelasi. Pengujian direncanakan menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian yang selanjutnya masuk ke poin ke-8, yaitu mengenai metode analisis data. Kemudian analisis verifikatif, kemudian selanjutnya poin B, yaitu mengenai hipotesis yang diajukan. Ada 3 hipotesis. Hipotesis yang ke-1 atau yang pertama, yaitu hipotesis 0 merupakan proporsi Y dari X1 sama dengan proporsi Y dari X2 sama dengan 0. Yang artinya tidak terdapat pengaruh bersama dari kompensasi dan komitmen terhadap produktivitas kerja pegawai BPJS Kota Bandung. Yang selanjutnya, hipotesis alternatif merupakan proporsi Y dari X1 tidak sama dengan proporsi Y dari X2 tidak sama dengan 0, yang artinya terdapat pengaruh bersama dari kompensasi dan komitmen terhadap produktivitas kerja pegawai PT BPJS Kesehatan Kota Bandung. Kemudian hipotesis kedua, yang pertama adalah hipotesis 0 merupakan proporsi dari X1 sama dengan 0, yang artinya tidak terdapat pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja pegawai BPJS Kota Bandung. Yang selanjutnya, hipotesis alternatif merupakan proporsi Y dari X1 tidak sama dengan 0, yang artinya terdapat pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja pegawai PT BPJS Kesehatan Kota Bandung. Kemudian hipotesis ketiga yaitu
Hipotesis nol merupakan proporsi Y dari X2 sama dengan nol, yang artinya tidak terdapat pengaruh komitmen terhadap produktivitas kerja pegawai BPJS Kota Bandung. Yang selanjutnya yaitu hipotesis alternatif merupakan proporsi Y dari X2 tidak sama dengan nol, yang artinya terdapat pengaruh komitmen terhadap produktivitas kerja pegawai PT BPJS Kesehatan Kota Bandung. Yang selanjutnya poin C, yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis melibatkan penggunaan statistik yang dapat menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang mencakup tiga poin utama. Yang pertama, regresi linear berganda. Ternyata Undang-Undang Hartono tahun 2020 pada buku halaman 90 menyatakan regresi linear berganda adalah model linear yang dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Penggunaan regresi linear berganda sesuai dengan variabel yang digunakan dalam penelitian, yakni dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Model regresi linear berganda yang digunakan adalah Y alpha ditambah beta X1 1 kali X1 ditambah beta 2 2 kali 2 ditambah error. Di mana Y adalah produktivitas kerja pegawai BPJS Kota Bandung, S1 adalah kompensasi kerja pegawai BPJS Kota Bandung, dan X2 adalah komitmen pegawai BPJS Kesehatan Kota Bandung, sedangkan error memperlihatkan variabel residualnya. Kemudian poin kedua yaitu koefisien determinasi regresi. Menurut Zain tahun 2022 pada buku halaman 34 menyatakan bahwa koefisien determinasi adalah ukuran untuk menyatakan tingkat kekuatan hubungan dalam bentuk persen. Di dalam ini dapat dinyatakan dalam notasi R-square. Sementara Juliandi tahun 2016 mengatakan bahwa R-square atau R2 digunakan melihat bagaimana variasi variabel independen dipengaruhi oleh nilai variabel independennya. Melalui perhitungan R-square ini, peneliti dapat mengetahui besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Yang ketiga yaitu signifikansi hasil pengujian hipotesis, yaitu signifikansi atau keberartian hasil pengujian hipotesis dilakukan melalui uji signifikansi untuk mengetahui keberhasilan hasil uji hipotesis yang bersifat parsial. Digunakan uji T, sementara untuk mengetahui keberartian hasil uji hipotesis simultan digunakan uji E. Cukup sekian pemaparan presentasi usaha penelitian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.